Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randa Mirnanda dengan NIM 191137 ingin menjelaskan tentang kajian konseptual media dan sumber belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, untuk yang pertama yaitu konsep dasar teknologi media dan sumber belajar. Teknologi. Kata teknologi memiliki banyak penafsiran, dari sekedar peranti keras seperti komputer, pemutar MP3, dan sebagainya, hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, takne artinya kemampuan, dan logia artinya ungkapan. Teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Wikipedia 2006. Dan untuk selanjutnya yaitu teknologi pengajaran. Teknologi pengajaran merujuk pada teknologi pengajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Ketika guru menggunakan komputer, peranti keras, pendidikan jarak jauh, atau internet untuk pengajaran, peralatan tersebut dianggap sebagai teknologi pengajaran. Dan yang selanjutnya yaitu media. Media bentuk jamak dari perantara medium, sarana komunikasi, berasal dari bahasa Latin medium atau antara, merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. 6 kategori dasar media. Yang pertama teks, yang kedua audio, yang ketiga visual, yang keempat video, yang kelima perkayasa atau manipulatif atau benda-benda, dan yang terakhir yaitu orang. Sumaldino, Lowther, dan Russell 2004. Tujuan dari media untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Yang selanjutnya yaitu format media. Format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan. Contohnya format media, papan tulis, medianya visual dan teks. Dan yang kedua slide PowerPoint, medianya teks dan visual. Yang ketiga format disk atau SD, medianya suara dan musik. Yang keempat DVD, medianya video. Yang terakhir yaitu kelima multimedia komputer, medianya audio, teks, dan video. Sumber belajar. Sumber belajar sebagai semua sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dan yang selanjutnya learning resources by design. Sumber belajar yang sengaja dirancang atau dibuat untuk membantu belajar mengajar, misal buku, brosur, film, video, tape recorder, slider, dan lain-lain. Dan yang kedua by utilization atau sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala macam yang ada di sekitar, misal pasar, toko, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Fungsi sumber belajar. Penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak pengulangan untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar lebih cenderung memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat buku, narasumber, atau tempat. Fungsi sumber belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Kriteria pemilihan format media. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, teknologi dan media yang tersedia. Yang kedua, keragaman peserta didik, misalnya pembaca, bukan pembaca, atau lebih suka mendengar. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai atau sifat dan banyaknya tujuan, misal kognitif, afektif, kemampuan motorik. Yang keempat, keadaan pengajaran, misal kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Yang kelima, kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, misal visual diam, visual bergerak, dan sebagainya. Pengajaran dan belajar.
Bahan-bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Misal, materi perjumlahan sederhana tingkat SD, dikembangkan program peranti lunak komputer multimedia interaktif yang memungkinkan para siswa untuk berulang kali melihat materi, soal-soal praktis, membuat tanggapan terhadap soal, dan menerima umpan balik. Materi soal dan umpan balik yang spesifik tersebut merupakan bahan pengajaran. Rangkaian kesatuan konsentrat abstrak. Pengamatan konkret keterlibatan sebenarnya, simulasi dan permainan, demonstrasi, tampilan video, visual, video, teks. Rangkaian kesatuan konkret abstrak. Edgar Dale 1969 berpendapat bahwa pembelajar dapat memanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak sehingga mereka membentuk sekumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi kenyataan yang lebih abstrak. Jerome Brunner 1966 belajar akan lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Pengajaran dan belajar. Kegiatan pembelajaran saat ini kecenderungan peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan dan pada belajar. Guru yang menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Prinsip-prinsip pengajaran efektif. Menakar pengetahuan sebelumnya yang memiliki siswa pengetahuan awal termasuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Mempertimbangkan perbedaan individual, kepribadian, bakat umum, pengetahuan dalam salah satu mapel dan sebagainya. Menyampaikan tujuan harus terperinci sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Mengembangkan kemampuan metakognitif, keterampilan yang selektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa. Prinsip-prinsip pengajaran efektif, menjadikan interaksi sosial, dukungan pedagogis dan sosial dari para guru dan sesama rekan siswa, memasukkan konteks realistik, menerapkan pengetahuan autentik dan disajikan dalam konteks dunia nyata, melibatkan para siswa dalam praktis relevan, mendorong para siswa untuk menerapkan keterampilan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, menyediakan umpan balik yang konstruktif terus-menerus dan tepat waktu. Para siswa perlu tahu kenapa mereka gagal dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Peran teknologi dan media dalam belajar. Peran teknologi dan media. Pembelajaran berpusat pada guru. Teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contoh, guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Guru menampilkan rekaman video pemberian makan burung di kebun binatang yang dapat memudahkan presentasi guru dalam kebiasaan makan burung. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Yang pertama, portofolio, yang kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu, meliputi artefak seperti buku bergambar, video, dan proyek multimedia komputer. Yang kedua, pendidikan jarak jauh, contoh video dan program komputer yang dikirim ke siswa perorangan, radio, siaran televisi, dan telekonferensi yang dimanfaatkan secara langsung. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung, mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung, mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar terdiri dari dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Lingkungan belajar bersifat dalam waktu bersamaan. Sinkronus terdiri dari pengajaran langsung, saling berhadapan atau waktu dan tempat sama, dan pengajaran yang berlangsung di waktu yang sama, tempat berbeda.
Lingkungan belajar bersifat tidak dalam waktu bersamaan, asinkronus, memungkinkan akses materi atau konten pada waktu yang berbeda oleh banyak siswa di berbagai tempat berbeda. Contoh, pengajaran melalui televisi, direkam dan ditampilkan hasil rekamannya. Belajar mandiri menggunakan program komputer, CD interaktif atau tutorial web. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pemanfaatan teknologi dan media akan efektif jika Anda memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa Anda belajar. Keefektifan teknologi dan media bergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang tepat dan cermat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.